Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Pertarungan Vegito melawan Iblis Puncak masih terus berlangsung. Jadi kisah kita berlanjut di sebuah tempat aneh dengan cakrawala yang benar-benar mempesona bertabur berbagai bulan. Di permukaannya seekor makhluk raksasa yang mirip ular seperti ular Manda Orochimaru sedang melingkar dan meringkuk di tanah. Di sampingnya sosok figur sendirian lewat tanpa rasa takut sedikit pun, yaitu Dewa Tua Hera. Saat ini Hera merasa kesal pada Poseidon, salah satu dewa tua lainnya, karena telah membuatnya nampak lebih lemah di antara yang lain. Yang perlu kita tahu, Hera adalah salah satu dari 8 dewa penatua yang baru saja datang dari pertemuan mereka mengenai Lucifer dan apa yang disebut Multiverse 20. Hera berjalan dengan gaya penuh amarah dan frustasi. Hera merasa dewa tua bodoh dan benar-benar memalukan. Mereka memanggilnya cuma untuk membahas manusia panah dan dewa-dewa rendah yang berulah. Dia tegaskan sejak kapan singa harus khawatir tentang tindakan kutu. Dia tidak bekerja keras untuk mencapai posisi dewa penatua hanya untuk disuguhi ancaman menyedihkan seperti itu. Hera akan menyapu bersih seluruh multiverse itu jika dia mau. Karena bagaimanapun, baginya semua itu adalah ciptaannya sendiri. Saat Hera meluapkan emosinya, kata-katanya menyebabkan sebuah mata tiba-tiba terbuka lebar. Binatang yang sebelumnya tertidur kini terbangun dengan kasar. Makhluk ular itu mulai menggerakkan tubuhnya dengan cepat di belakang Hera. Hera menoleh tanpa ekspresi, tapi menunjukkan tatapan tajam. Hera yang sekarang penuh emosi menanyakan apa yang ular itu inginkan. Padahal ular itu sudah diberi makan. Tapi ular raksasa itu tampaknya tidak senang. Dia berbalik melawan tuannya dalam amukan liar, mengangkat wajahnya yang mengerikan dan membuka mulut besarnya yang penuh air liur. Namun Hera beritahukan bahwa Manda memilih hari yang salah untuk tidak patuh padanya. Hera segera berbalik menghadap ular itu, di mana makhluk itu kini siap menerkam. Hera akan membuatnya merasakan nasib yang lebih buruk dari kematian. Tiba-tiba Hera mengangkat tangannya dengan simbol aneh seolah-olah ingin menggunakan jutsu. Dan tepat saat ular itu menerkam untuk menelan sang dewa, sebuah simbol aneh yang terbuat dari api hitam muncul di dalam mulut raksasa ular itu. Dalam sekejap terjadi pemandangan kematian yang mengerikan di depan bapak-bapak. Seluruh tubuh ular itu terkelupas dagingnya dan langsung hangus menjadi debu. Kini hanya menyisakan kerangka telanjang tanpa daging. Karena kematiannya begitu cepat, gerakan tubuh alaminya masih berlanjut seolah mencoba mengejar sebelum akhirnya sunyi dan membeku. Kerangka ular itu hancur dan jatuh menjadi tumpukan tulang dan debu di hadapan Hera yang tidak peduli. Hera tahu memelihara binatang di hadapan makhluk superior seperti ini hanya akan berujung pada kekonyolan seperti ini. Tapi dia tahu tetap aja Zeus tidak mau mendengarkannya. Sebuah suara dari jauh berbicara langsung kepada Hera. Rupanya itu adalah Aries yang melayang santai di langit. Dia katakan mengapa Hera harus mendengarkan. Aries tahu Hera masih punya banyak hal untuk dibuktikan, terlepas Hera adalah seorang dewa penatua atau bukan. Di sini Hera menyuruh Aries untuk segera keluar dan penasaran apa yang sebenarnya diinginkan orang tua berada di tempat ini. Hera sudah merasa cukup direndahkan sebelumnya. Jadi jika Aries menghargai nyawanya, pergilah sekarang sebelum Aries mengalami nasib yang sama dengan binatang ini. Tertantang mendengar itu, Aries menyebut Hera bodoh karena berani-beraninya Hera bilang kayak begitu padanya. Sebaliknya dia menyuruh Hera untuk menjaga ucapannya. Aries menatap dominan membuat Hera terdiam. Aries melanjutkan, jika Hera ingin bicara dengan lebih hormat, dia datang ke sini untuk membantu Hera, yaitu untuk membantu meredakan amarah di darah mudanya pada rival yang lebih layak. Jika Hera bisa mengalahkannya, maka dewa penatua lainnya tidak akan mengabaikan pandangan Hera lagi. Hera kini menjadi bingung kenapa Aries ingin bertarung. Bahkan dalam sejuta tahun Aries tidak pernah menyarankan ini, tapi kenapa sekarang mau? Hera waspada, namun tangannya gemetar seolah-olah inilah yang dia inginkan di dalam hati. Aries tegaskan Hera akan jauh lebih puas bertarung dengan seseorang yang selevel dengannya. Selain itu, alasannya mengajak duel karena penantang baru akan datang. Multiverse 20 telah mengonfirmasinya. Ketika hari itu tiba, segala hal dalam keseimbangan kekuatan harus diperbaiki, dan Hera lah yang akan menjatuhkan pendatang baru itu. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Hera menjadi sedikit kikuk apakah Aries melakukan ini demi dirinya. Baginya, itu hanyalah lelucon yang bagus. Hera tahu
tidak ada dewa penatua yang peduli pada hal lain selain diri mereka sendiri. Tapi Hera membenarkan ucapan Aries tentang satu hal. Dialah yang akan mengubah Lucifer menjadi abu. Tulangnya akan menjadi pengingat bagi para dewa bahwa dia bukanlah seperti yang para dewa kira. Aries yang senang menyuruh Hera untuk menunjukkan siapa dirinya. Aries segera membuat gerakan menciptakan 3 bayangan energi dirinya yang mengepung Hera. Hera meremehkan itu hanyalah kemampuan dasar dan dia duga Aries sudah kehilangan arah di usia tuanya. Aries menyerang dengan tangan kosong dari 3 sisi, namun Hera menangkis, memblokir, dan menghindar dengan sangat mudah. Hera menyebut ini menyedihkan sekali. Jika Aries bilang ingin bertarung, setidaknya lakukan dengan sungguhan. Kemudian Hera melompat tinggi ke langit menggunakan kedua tangannya untuk membuat simbol tangan yang baru. Hera tegaskan energi atau bukan, semua hal akan terbakar di bawah teknik apinya. Dan nampak ketiga bayangan Aries lumpuh seketika. Sebuah simbol misterius api hitam muncul di bawah kaki mereka. Dalam sekejap api raksasa melahap mereka. Tapi salah satu bayangan berhasil lolos di detik terakhir. Aries merasa kagum, Hera telah menguasai kemampuan itu dengan baik. Tapi dia penasaran apakah hanya itu yang bisa Hera andalkan. Karena Hera malah melepaskan satu bayangan sekarang. Aries yang asli masih melayang di atas seolah-olah sedang mendalangi pertempuran itu. Sampai kemudian Aries menciptakan 2 bola energi dewa di telapak tangannya untuk bersiap melakukan serangan balik. Hera merasa Aries sepertinya sudah lapar juga untuk menyerangnya secara membabi buta. Karena itu Hera akan menuruti permainannya. Sampai tiba-tiba sebuah bayangan raksasa muncul di atas klon Aries di tanah. Membuat klon itu ketakutan setengah mati melihat teknik yang dilakukan oleh Hera. Dan nampak seekor ular raksasa lainnya muncul dengan suara yang menggelegar hingga meniupkan angin ke tanah. Sampai akhirnya ular itu menelan klon tersebut sampai menerobos ke dalam tanah. Melihat hal itu tidak membuat Aries asli gentar sedikit pun. Dia malah memujinya lagi, ternyata Hera punya lebih banyak peliharaan daripada yang dia duga. Tidak heran Hera begitu tenang saat membantai ular manda sebelumnya. Dan senang melihat Hera punya lebih dari satu trik. Karena Aries tidak ingin Hera sampai mempermalukan dewa tua saat melawan Lucifer nanti. Tapi tiba-tiba Hera muncul tepat di belakang Aries dengan energi gelap, membuat Aries syok seketika karena tidak pernah menyadari kemampuan Hera yang ini. Tapi keduanya bergerak cepat bersamaan dan berhenti tepat sebelum saling membunuh, menatap mata satu sama lain sebagai rekan yang setara dalam kekuatan. Entah bagaimana, jika pertarungan mereka sampai dilanjutkan, kemungkinan jumlah dewa tua akan berkurang karena salah satu akan mati. Kemudian ceritakan kembali pada pertarungan antara Pegito dan musuh barunya. Keduanya saling bertukar pukulan dengan senyuman yang mirip dan merasa sangat puas pada pertarungan ini. Di sini Pegito menyadari bahwa makhluk ini sangat persis sepertinya. Kecepatan yang sama dan segalanya seperti mereka adalah orang yang sama. Prestasi besar bagi siapapun setelah apa yang dia lalui. Jadi sebelum pertarungan dilanjutkan, Pegito ingin iblis itu mengatakan siapa namanya dulu. Iblis itu ungkapkan mungkin bagi Pegito itu adalah prestasi besar. Tapi kekuatan Pegito bukanlah apa-apa baginya. Jangan bandingkan dia dengan orang-orang bodoh yaitu kaisar sebelumnya. Ada alasan mengapa mereka adalah kaisar dan dia adalah iblis sejati. Namanya tidaklah penting, tapi Pegito bisa memanggilnya sebagai Gaiba karena dia selalu menyukai nama itu. Pegito merasa sedikit dejavu karena kedengarannya nama itu sangat akrab. Pegito ungkapkan itu adalah nama yang cocok meskipun Gaiba harus memberitahunya nama aslinya saat Gaiba dia kalahkan. Hingga kemudian Pegito melepaskan pedang energi dari tangan kanannya. Pegito menantang Gaiba untuk mari mereka melihat terbuat dari apa Gaiba sebenarnya. Di situ Pegito segera melakukan tebasan, tapi pedangnya dihadang oleh pedang energi yang sama persis bentuk dan warnanya. Gaiba menanyakan apakah Pegito tidak berpikir bahwa membentuk energi menjadi pedang adalah sesuatu yang spesial. Pedang pembunuh dewa baginya itu adalah nama yang imut. Di situ Gaiba segera menghempaskan pedang energi Pegito menggunakan pedang energi yang dia ciptakan sendiri. Pegito sontak terkejut melihat hal itu. Sampai tiba-tiba dari mulut Gaiba muncul bola energi hijau yang akan dia
tembakan dari jarak dekat. Vegito kini semakin terkejut dan menyamakan Gaiba dengan Broly yang ganas. Di situ, Gaiba segera menyemburkan bola energinya yang nampak meluncur cepat pada Vegito. Tapi, Vegito yang tidak takut berhasil membelah ledakan itu dengan pedang energinya, hingga bola energi itu sontak terbelah seperti sebuah semangka. Pada akhirnya, belahan dua laser itu meledak di belakang Vegito, seolah-olah Vegito sekarang bergaya seperti Power Ranger. Menatap lurus pada Vegito, Gaiba akui Vegito punya keterampilan menarik di sini. Tapi dia penasaran bisakah Vegito menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan sendiri. Tapi kemudian Vegito menghilang dari pandangan Gaiba hingga membuat iblis itu bingung sendiri, tidak bisa merasakan energinya. Vegito katakan dia tarik kembali kata-katanya karena mereka tidak punya kecepatan yang sama. Di situ, Vegito segera menggunakan Sun Kanido dan langsung mendaratkan tendangan keras tepat di bawah dagu Gaiba hingga berdarah, menghempaskan tubuhnya melayang jauh, tapi akhirnya bisa bertahan kembali. Kemudian, Gaiba segera mengelap darahnya dan tersenyum congak kembali pada Vegito. Gaiba membenarkan mereka berdua, jadi mereka akan melihat siapa yang sebenarnya berada di level yang berbeda sekarang. Setelah itu, Gaiba melakukan gerakannya menyerang pada Vegito dengan penuh semangat. Vegito yang melihatnya akan menunggu kedatangan iblis itu, hingga kemudian keduanya melakukan serangan sikut masing-masing dengan benturan keras. Tapi tentunya masih menunjukkan senyuman mereka. Sampai kemudian mereka lanjut melepaskan pukulan nuklir Rusia yang mendaratkan pukulan keras mereka di wajah satu sama lain secara bersamaan. Adegan ini tentu aja mengingatkan kita pada pertempuran di masa lalu, bukan? Hingga keduanya tampak terhempas melayang mundur dengan pipi bengkak tapi tetap tersenyum. Vegito akui itu baru namanya sebuah pukulan. Gaiba harus tahu bagaimana rasanya Vegito sebelumnya menghabiskan 4 bab bertarung dengan Rani. Gaiba yang tahu soal Rani menyuruh Vegito jangan khawatir, karena dia juga punya bagian kekecewaan terhadap wanita itu. Faktanya mereka mungkin sebaiknya membawa lebih banyak orang ke pesta ini. Semakin banyak orang, Gaiba yakin semakin meriah. Sampai kemudian Gaiba mengeluarkan raungan iblis dengan sangat dahsyat dan membelah tubuhnya menjadi 5 bagian cairan seperti adonan donat. Semua adonan itu kemudian berpencar ke berbagai sudut dan perlahan berubah menjadi klon Gaiba yang utuh dengan mata serapim hijau. Mereka menunjukkan wajah yang begitu percaya diri dan siap untuk menghancurkan Vegito menjadi abu. Gaiba menyuruh Vegito melihat bahwa banyak orang sekarang sudah hadir untuk melakukan pesta. Dia tanyakan apakah Vegito mau memperkenalkan dirinya pada mereka. Sedangkan Vegito merasa kenapa mereka tidak terasa seperti klon biasa. Hingga tiba-tiba Vegito terkejut saat melihat dirinya kini terkepung oleh 5 klon dalam sekejap. Semuanya berkumpul mengelilingi Vegito, seolah-olah tidak akan membiarkan Vegito kabur kemanapun juga. Tapi Vegito tegaskan ini tidak ada gunanya sama sekali. Vegito beritahukan dia baru saja membantai banyak klon Z-Factor yang Gaiba kirim. Baginya mereka lemah dan ini pun pasti sama. Gaiba hanya membagi energinya menjadi versi yang lebih lemah. Jumlah yang banyak, Vegito tegaskan tetap tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Gaiba sungguh tergelitik mendengar Vegito menyebut Z-Factor sebelumnya sebagai klon. Gaiba beritahukan itu bukanlah klon yang Vegito bunuh, melainkan itu adalah orang-orang asli yang dikirim ke alam iblis untuk mati di tangan Vegito. Dan yang ini bahkan tidak dimaksudkan untuk melawan Vegito juga. Sebelum Vegito sempat berpikir, kelima klon itu berubah kembali menjadi cairan dan akan segera membungkus tubuh Vegito. Kecepatannya begitu tinggi untuk dilawan. Vegito yang panik kini tidak bisa berbuat apa-apa untuk melepaskan diri. Sampai akhirnya tubuh Vegito terperangkap dalam gumpalan bola sempurna, seolah-olah Vegito sekarang sudah kalah. Vegito yang berada di dalam mencium tempat ini sangat bau sekali. Dia berniat akan meledakkan tempat ini sampai hancur. Selain itu, Vegito menyuruh Gaiba keluar dan lawan dia seperti laki-laki. Di sini, Gaiba menyuruh Vegito berhati-hati dengan apa yang Vegito inginkan sekarang. Hingga tiba-tiba cairan itu meleleh kembali di mana wajah Vegito yang nampak
melihat Gaiba dalam posisi yang sangat akrab. Saat ini dengan tangan terentang lebar, Gaiba berniat untuk melakukan sesuatu yang mengejutkan bagi Vegito. Hingga kemudian Gaiba menciptakan bola energi api raksasa seperti lava tepat di hadapan Vegito saat ini. Vegito tampak nggak bisa melakukan apapun dan kini hanya bisa diam saja karena Vegito menyadari bahwa itu adalah teknik milik Trunks. Hingga kemudian Gaiba melepaskan teknik khas Trunks tersebut dengan intensitas luar biasa. Bola itu meluncur dengan sangat begitu cepat, di mana Vegito nampak masih berdiam diri. Sampai akhirnya Vegito mencoba menahan bola energi itu dengan seluruh tenaganya. Vegito merasa sangat kewalahan sekali dan penasaran siapa sebenarnya iblis ini. Kenapa tahu teknik-teknik milik Z-Factor? Vegito terdorong mundur lebih jauh hingga tidak sanggup lagi menahannya. Tapi akhirnya Vegito berhasil melemparkan bola energi itu ke bawah dengan semua tenaganya yang tersisa. Namun di saat yang sama Gaiba sudah berada tepat di samping Vegito. Gaiba ungkapkan itu adalah kecepatan yang luar biasa, tapi dia tidak bisa membiarkan energinya terbuang sia-sia. Jadi Gaiba akan membuat Vegito bergabung dengan bola energinya lagi. Tiba-tiba ekor panjang Gaiba melilit leher Vegito dengan sangat keras, hingga Vegito tidak bisa melakukan apapun. Vegito telah menjadi pasrah dalam genggaman Gaiba. Sampai pada akhirnya Gaiba membanting tubuh Vegito jatuh tepat ke arah bola energi yang tadi dilempar. Tubuhnya meluncur dengan sangat kencang sekali yang membuat Vegito tampak semakin panik melihat dirinya akan menyentuh bola energi itu. Hingga akhirnya karena tidak bisa berhenti, tubuh Vegito bertabrakan dengan bola energi sampai terjadi ledakan raksasa yang menelan seluruh tubuh Vegito. Ledakan itu meluas semakin besar dan juga luar biasa. Gaiba yang menonton gak bisa menahan kesenangannya melihat God Killer tidak berdaya pada serangannya yang receh namun mematikan. Gaiba merasa itu bagus karena tidak ada yang terbuang. Gaiba pikir perdebatan mereka tentang siapa yang lebih kuat dan lebih cepat sepertinya sudah berakhir. Gaiba makin tertawa melihat kepulan asap hitam tanpa ada tanda-tanda Vegito akan bangkit lagi. Tapi tiba-tiba 3 mata muncul dari dalam asap dan tidak lagi berwarna hijau, tapi itu adalah mata iblis serapi merah Vegito. Vegito setuju pada Gaiba, tapi baginya Gaiba tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Sampai akhirnya Vegito masuk pada perubahan iblis parsial dengan tanduk ganda dan serapi merah gandanya juga. Vegito ingin kembali pada topik yang tadi, di mana Gaiba bilang orang-orang tercinta yang baru saja dia bantai itu bukanlah klon, tapi memang adalah Z-Factor yang asli. Jadi Vegito menuntut jawaban Gaiba tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan gigi terkatup dan kilat hitam meledak ke segala arah, pikirannya terpaku pada apa yang dimaksud oleh iblis baru itu. Tentang klon yang baru saja dibunuh Vegito, bahwa Z-Factor yang dia cinta itu sama sekali bukanlah klon. Dengan amarah, Vegito melangkah maju, suaranya lebih terdengar seperti raksasa 10 ton daripada seorang manusia biasa. Setiap langkah menghentak dalam ke tanah, meninggalkan kawah-kawah besar di planet ini. Vegito ingin Gaiba menjelaskan padanya apakah yang Gaiba katakan itu benar. Di sini Gaiba tetap merasa terhibur di atas sana, melipat tangannya dan melihat ke bawah. Gaiba ungkapkan seperti yang dia ceritakan bahwa Z-Factor itu bukanlah klon. Bahkan Vegito harusnya bisa merasakannya dari cara darah hangat mereka memercik ke seluruh tubuhnya. Mereka adalah teman dan keluarga asli Vegito yang dibunuh oleh tangannya sendiri. Dan sekarang mereka sudah mati di alam iblis, jadi bahkan Gaiba sendiri tidak tahu di mana Z-Factor sekarang. Vegito membantah itu pasti tidak benar. Tanpa bukti itu tidak ada artinya. Karena jika benar, siapa yang sudah mengirim mereka ke sini? Apakah Lucifer? Gaiba ungkapkan setidaknya Vegito tahu mereka pasti dibunuh oleh iblis untuk dikirim ke alam iblis. Bagian itu setidaknya benar. Tapi bukan hanya Lucifer, tapi beberapa dilakukan oleh dewa-dewanya. Beberapa oleh kaisar iblis tua yang berkeliaran di alam panah. Tapi menurutnya, sebagian besar Z-Factor dikirim ke sini oleh Whis. Informasi ini seketika membutakan Vegito dalam keadaan syok. Pikirannya mencoba memproses ide tersebut karena dia tahu Whis sudah mati sejak lama. Bagi Vegito, ini hanyalah omong kosong dan semua itu pasti kebohongan Gaiba. Jelas-jelas Vegito telah melihat Whis melakukan dosa besar
tepat di depan matanya. Whis sudah pergi dan dia tidak akan pernah melakukan apa yang Gaiba katakan. Dan Pegito tidak akan pernah mempercayai semua ucapan Gaiba. Di sini, Gaiba sudah menduga Pegito tidak akan percaya. Tapi sayang sekali itu semuanya benar. Gaiba terus menatap ke depan, seolah-olah semua yang dia katakan adalah kenyataan. Gaiba tahu Pegito melihat Whis tua yang malang melakukan dosa besar, melanggar perintah dewa penghancurnya, dan bertindak sendiri. Pegito mungkin telah melihatnya terhapus. Tapi kemana seseorang yang melakukan dosa besar pergi setelah mati? Tidak lain mereka akan pergi ke alam iblis. Dan ketika Whis tiba, dia melakukan hal yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Sepertinya sejak awal, Whis adalah agen ganda yang mengarahkan seluruh hidup dan cerita Pegito hingga titik ini. Saat itu Whis bertemu dengan Lucifer, bersalaman, dan membuat kesepakatan untuk menemukan wadah baru yang akhirnya layak untuk membawa kembali Lucifer. Wadah yang Whis yakini sepenuhnya bisa menyingkirkan para dewa, mengalahkan Daishinkan, dan dengan kegelapan yang cukup di dalam dirinya untuk benar-benar mengeluarkan yang terbaik dari kembalinya Lucifer. Wadah itu tentu saja adalah Pegito, sang pembunuh dewa yang terbuat dari dua saian dengan potensi tak terbatas. Gaiba tanyakan apakah ceritanya sekarang mulai masuk akal. Pegito dengan napas terengah-engah berusaha membantah karena Whis telah membebaskannya untuk membantunya saat itu. Baginya Whis tidak seperti mereka, jadi dia tidak mungkin melakukan itu. Tapi dengan rentetan pengungkapan ini menyebabkan Pegito berkeringat, tubuhnya gemetar, tidak mau menerima informasi yang menghancurkan kepercayaannya itu. Namun, Gaiba sudah selangkah lebih maju. Gaiba katakan jika Pegito butuh bukti, maka izinkan dia menunjukkan semua yang perlu Pegito lihat. Intipan ke masa lalu tentang apa yang dilakukan Whis yang Pegito agungkan itu. Gaiba mengarahkan tangannya untuk menggunakan kemampuan spesial yang dia miliki. Di depan Pegito nampak sebuah portal hitam yang sangat familiar terbuka yang akan menunjukkan gambar dari masa lalu. Pegito penasaran apa yang akan Gaiba tunjukkan padanya. Di sana ada dua siluet sedang bertarung satu sama lain yang makin membuat Pegito penasaran. Saat itu tampak android 18 yang marah menghantamkan pukulannya ke arah iblis yang tampak terkejut, mengirim makhluk itu terbang menabrak dinding. 18 meremehkan iblis itu karena dia punya lebih banyak pengalaman daripada yang dia kira. Namun kepercayaan diri 18 memudar saat kegelapan tiba-tiba menyelimuti sekelilingnya. Seolah-olah terjadi gerhana mendadak. Seekor iblis api yang marah muncul dari belakang siap menyerang 18. Tapi tiba-tiba Android 17 muncul dengan tendangan memutar yang kuat, menjatuhkan makhluk itu seketika. Android 17 memberitahu Krillin telah membuat 18 melambat sekarang. Seharusnya dia tidak perlu menyelamatkan 18 di masa lalu. Android 18 merasa bahwa laki-laki selalu ingin merasa jadi pahlawan. 18 menyuruh 17 untuk jangan berlaga seperti pelindung yang baik. Mereka berdua tahu Android 16 lah yang selalu menyelamatkan mereka. Jika ada pahlawan, dialah orangnya. Mendengar itu membuat 17 hampir melupakan Android 16. Baginya meski 16 benar-benar aneh, tapi juga keren. Cara 16 menyayangi hewan bahkan sebagai android. 16 lah alasan besar kenapa 17 jadi penjaga hutan sekarang. Jika mereka bertiga bersama lagi, ini akan seperti masa lalu. Namun, 18 mengingatkan 17 bahwa urusan mereka di sini belum selesai. Android 17 menyuruhnya mundur karena melihat seseorang sedang bersembunyi. Whis yang keluar dari bayang-bayang merasa ini kejutan sekali melihat mereka berdua ada di sini. Android 18 penasaran apa yang Whis lakukan di sini. Bagaimana Whis tahu mereka ada di sini? Padahal 18 mendengar dari Goku bahwa Whis sudah mati sebelumnya. 17 sontak membantah karena dia selalu berpikir aneh jika seorang angel bisa mati. Tapi jika Whis di sini, mereka akan mendapatkan pesta bertiga. Kemudian 17 mengulurkan tangannya dengan kepercayaan penuh untuk bersalaman. Dia mengucapkan selamat datang pada Whis karena tidak melihatnya sejak turnamen. 17 juga minta maaf karena menghilang karena tugas penjaga hutan tidak pernah selesai. Tapi di sini Whis lah yang minta maaf pada 17. Hingga tiba-tiba Whis mengaktifkan serapi merahnya yang sangat dia banggakan. Dan dengan serangan cepat dan sangat kuat, Whis menampar wajah 17 begitu keras hingga lehernya berputar 180 derajat. Android 18 sontak menjerit melihat itu dan penasaran apa yang sebenarnya sedang Whis lakukan. Saat ini 18 masih melihat dengan penuh kepanikan
Sato kepala 17 sudah tidak normal lagi seperti biasanya. Meskipun 17 adalah seorang android, tapi dia tidak bisa membalikan kepalanya lagi dengan mudah. Sampai akhirnya 17 jatuh berlutut dengan kehilangan pupil matanya. Habis itu dia tersungkur dan tewas seketika dengan lehernya yang patah. 18 dengan amarahnya menegaskan Whis akan membayar atas apa yang sudah Whis lakukan. 18 benar-benar membenci Whis. Kemudian 18 menyerang dengan penuh emosi, mencoba yang terbaik untuk mengalahkannya. Namun Whis tetap tenang sambil mengarahkan satu jarinya pada 18. Whis mengatakan dia tidak akan membayar apapun, tapi mereka berdua memiliki dosa yang harus ditebus. Hingga kemudian dalam sebuah ledakan energi laser itu menembus dada android 18 hingga membuat wanita itu tidak dapat bergerak lagi. Pada akhirnya dia jatuh telentang dan seketika menghembuskan napas terakhirnya. Setelah melihat dua Zipector tumbang di hadapannya, Whis merasa masih banyak lagi Zipector yang tersisa. Dan kemudian Whis akan mengunjungi Yamcha serta Piccolo untuk menjadi korban dia berikutnya. Di sini, Whis menunjukkan tatapan yang benar-benar iblis, seolah-olah dia adalah dalang sebenarnya selain Konoha. Kemudian adegan kembali pada Vegito yang wajahnya hancur setelah menyaksikan kenangan masa lalu di hadapannya. Semua keyakinannya tentang penyelamatnya Whis kini terinjak-injak dan musnah. Dia ambruk dengan tangan dan lututnya di tanah. Tidak dapat membayangkan hal seperti ini bisa terjadi. Vegito nggak menyangka bahwa Whis membunuh mereka. Vegito penasaran bagaimana Whis bisa melakukan itu padanya. Apakah Whis tahu siapa dirinya? Dan kini menjadi pengkhianat seperti para dewa dan angel yang pernah Vegito kenal. Gaiba merasa Whis akan mendapat masalah besar setelah Vegito mendengar ini, karena Gaiba tahu bagaimana perasaan Vegito ketika seseorang mengkhianatinya. Hingga tiba-tiba Vegito mulai membangkitkan kekuatan secara tidak terkendali. Angin dan asap berputar liar di sekelilingnya, menciptakan badai energi yang belum pernah terlihat sebelumnya di alam iblis. Vegito meraung dengan suara yang mengguncang dimensi sambil menegaskan bahwa dia akan membunuh Whis. Vegito berteriak ke langit dengan amarah yang memuncak. Vegito tidak akan membiarkan Whis hidup dan Whis akan menjadi korban pertamanya setelah dia keluar dari alam ini. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Vegito akan mengamuk dan mengeluarkan semua kekuatannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.